Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Edi. Nggih, monggo Pak Edi, monggo. Monggo Pak Edi. Nggih. Nggih. Muhammad ini diri dari beberapa terus sebagai pengurus ini selama ini saya ingin bisa masjid ini sebagai masjid salah satu golongan. Terus Kami ini berusaha untuk masjid ini masjid muslim. Terus Masjid NU Ibu Maria itu yang kami pertaruhkan selama ini. nggih Pak Edi. Akhir-akhir ini ada satu jamaah yang meminta kami sebagai pengurus agar mengelola masjid ini harus sesuai dengan hasil. Ada satu jemaah yang meminta seperti itu. Yeah. Pertanyaan saya, menurut Pak Ustaz, apakah kami pengurus mengelola masjid ini sudah sesuai dengan hasil atau belum? Barakallahu fiik. Yang kedua, Nggih, satu dulu Pak Edi nggih. Takut abdi nggih poho omah. Oke, sabar Pak Edi nggih. Takut nanti abdi poho omah. Takut lupa nggih. Jadi sekali lagi kalau ada saudara-saudari kita sesama ya, kemudian mungkin memberikan masukan ataupun saran atau nasihat, mungkin bapak-bapak, para pengurus, ayo masjid ini kita makmurkan gitu ya bahasanya, kita makmurkan sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, kita harus memahami dulu nih, apa sih sunnah itu? Nah ini, jadi ngapunten Pak Edi, apa sih sunnah itu? Ini yang harus dimengerti oleh kita, terkhusus para pengurus. Kita kaum muslimin, apa sih sunnah itu? Sunnah artinya adalah thariqatul hayat, jalan hidup yang ditempuh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menurut saya ini nasihat saran yang baik, karena sunnah artinya apa tadi? Thariqatul hayatir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti jalan hidupnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jenengan bertanya, apakah menurut Pak Ustadz masjid ini sudah sesuai dengan sunnah Rasul? Tidak ada kesempurnaan kecuali milik Allah Rabbul Alamin. Jelas nih Pak Edi nggih? Hatta masjid-masjid yang lain yang katanya sudah menjunjung tinggi sunnah Rasul, ayak wae atuh bolong-bolong, ada saja yang kurang. Ya, jadi kalau misalnya kita berusaha untuk kembali kepada ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa istilahnya tadi? Sunnahnya, ini istilah yang sahih Pak Edi. Ini istilah yang baik, karena sunnah artinya adalah thariqatu hayatir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang telah digariskan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jangan anti dengan istilah sunnah, karena tadi sudah saya jelaskan. Terang nggih? Akan tetapi sekali lagi kita ini memang butuh terus lebih baik dan terus lebih baik. Sampai kapan Pak Ustadz? Sampai kita kapundut. Nah, gitu. Ya, contoh misalnya kapunten Pak Edi dalam masalah pengaturan soft. Ya kan? Soft di dalam Islam ini kedua lurus rapat. Kapunten nih. Jadi kalau misalnya Pak, Bu, tolong sholat kita harus sesuai dengan sunnah beliau. Maksudnya apa? Istawu fa'tadilu waftarasu. Kita wajib untuk nampi sami'na wa ata'na. Siap. Karena apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika beliau mengimami para sahabat-sahabatnya, ini salah satu contoh, beliau tidak akan takbiratul ihram Allahu Akbar sebelum beliau ngecek dari satu sok ke sok yang lainnya.
Bahkan di dalam satu riwayat, Pak Edi ngapunten nih, beliau sembari membawa tongkat, ngelurusin, ngerapiin barisan para sahabat. Jelas nih Pak Edi, nggih? Jadi kalau misalnya konteksnya itu adalah itu, ya misalnya apa? Meluruskan shaf, tumakninah ketika ruku, ketika sujud, ojo cepat. Kita tapi wajib bagi kita untuk sami'na wa ta'na. Contoh misalnya, ya saya sampaikan ke Pak Nur, pilih jenengan dados imam. Contoh niki nggih, tolong nggih sing tumakninah, ngapunten dengkul wis ngilu. Jadi jangan terlalu cepat. Ini sesuai dengan syariat Islam, betul? Sesuai kewajiban kita sami'na wa ata'na. Tapi kalau yang dimaksud itu apa, pakaiannya harus apa, pakai jubah semuanya, ngapunten nggih Pak Edi, harus pakai udeng-udeng semuanya, ya kan? Ntar dulu, betul nggak? Karena masih ada sebagian kita yang masih suka pakai batik, terus nih Pak nggih, yang masih seneng apa, pakai sarung, betul nggak? Monggo. Ibu Pak Edi, jadi kalau ditanya menurut Pak Ustadz Masjid Ar-Raudhah ini pun sesuai dengan sunnah Rasul dereng, kita katakan kita harus lebih baik dan terus lebih baik. Minimal tadi dalam masalah sholat, ayo sok kita ini apa, dirapetin. Lu kunaon Pak Ustadz harus rapet? Ya, karena kalau tidak rapet antara kaki kanan kita dengan kaki kiri samping kita, begitu pula kaki kiri kita dengan kaki kanan kita samping kita, nanti syaitan kata Rasulullah itu akan warawiri memberikan was ganggu kita. Kalau enggak, kata beliau, nanti hati kita ini akan bisa condong, tidak lagi apa, istiqomah. Wallahu ta'ala setelah sudah bagus, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Dulu kita masih bedeng-bedeng, betul nggak, pindah sana pindah sini, hujan trocok, betul nggak, kita jalan gedebrak-gedebuk, sekarang mah aduh tos nyaman bisa. Makanya kita doakan kepada para muhsinin yang menyisihkan sebagian hartanya, sabatal ajr insyaallah. Semoga Allah tetapkan pahala yang besar untukmu nanti di hari kiamat. Ya, kita jamaahnya tinggal guyub, ayo kita makmurkan deh. Sing aku, sing gayeng, sing enak gitu loh. Jangan kok pulang dari masjid slumpung, lu yo sing sumeh salaman, sing mesem doakan. Enak jadinya kita di masjid itu loh, apa rasanya enak. Jadi seperti itu Pak Edi, saya merasakan sudah cukup ya, lumayan, alhamdulillah bagus. Sekali lagi terus kita adakan perbaikan karena orang yang beriman tidak cukup dengan satu apa pencapaian, tapi harus terus adanya apa perbaikan ya. Tadi saya singgung salah satunya dalam masalah apa kemudian apa agak tumakninah, betul nggak ya, takut kita baru apa subhana rabbiyal azimi sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi ini penting, terutama para pengurus ya, sampaikan dengan baik, dengan adab kepada apa ya imam untuk lebih tumakninah, karena ini bagian dari nopo min arkanis sholat, rukun dari apa sholat. Selebihnya alhamdulillah saya acungkan jempol, dan sering saya sampaikan ini masjid ya menjadi tamsil, contoh bagi masjid-masjid jamaah yang lain. Sering saya sampaikan, tengok tuh di Ar-Raudhah, di Citrus, wongi sugih-sugih kabeh tapi mau ngaji. Ini sampean masih mempur beras liter tapi nggak mau ngaji. Nah, itu bahasa saya di luar sana ya. Yang nomor 2 Pak ini ngapunten. Ngapunten Pak Edi, ngapunten bisa, ayo mangga. Dia monggo Pak Edi. Menjalankan mengelola masjid ini. Oke, insya Allah teman-teman sudah paham ya Pak
Haji Arif ya, sekali lagi. Ini saya bertanya dengan Pak Ustadz karena pertanyaan. Oke, mulai saat ini agar sampean mengelola masjid ini Sunnah Rasul. Pertanyaan saya Sunnah Rasul yang mana? Terus apakah selama ini kami belum menjalankan sesuai dengan Sunnah Rasul? Ini pertanyaan saya. Jadi selama ini Pak Edi, selama ini coba deh salah satu sunnah Rasul, ya kan? Coba setelah setelah ngaji kita sarapan, berbagi, ya kan? Ini kan sunnah Rasul. Makanya tadi saya sampaikan Pak Edi, ngapunten teman-teman semuanya, saudaraku yang saya hormati. Nah, terkadang teman-teman yang katanya sudah menjunjung tinggi sunnah Rasul, Pak Edi, ngapunten, Pak Edi, usai ngaji itu otaknya tetap kerucuk-kerucuk. Nah, di sini usai ngaji, wah, tuh sunnah Rasul boten niku, sunnah Rasul. Jadi kalau jenengan bertanya, Pak Ustadz, menurut jenengan ini sudah apa ya, sesuai dengan sunnah Rasul enggak? Kita katakan alhamdulillah, proses untuk kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik sinten Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, habis ngaji enggak saling selonang selonong, apa ngariung bareng, ngopi, ngeteh, ya kan? Tidakkah ini sunnah, yaitu syariat yang dicontohkan oleh kekasih kita? Ya, saling ngobrol, menyapa, mendoakan, menanyakan kabar, informasi. Maka Pak Edi ngapunten, nah Bapak sebagai sesepuh termasuk Pak Haji Amin, kalau ada teman-teman seperti itu perlu dirangkul, diajak ngobrol dengan gayeng, gitu ya kan, diajak diskusi dengan enak, supaya apa, ini ngaji nggak mau, maaf, kadang-kadang sholat juga enggak, mengatakan katanya belum sesuai dengan sunnah. La haula wala quwwata illa billah. Kalau nasihati Pak Edi, ya, Haji Amin, ya, jangan berdua adalah orang tua kami yang berkewajiban untuk, ya biasalah, anak itu kadang-kadang ada yang nakal, betik, tahu betik ya wajar, rangkul bojo sampean sampo jangan, ya sampean rangkul jong, apa jong, kan gitu. Terus Pak Edi nggih, pokoknya saya berdoa semoga teman-teman senior diparingi keistiqomahan, kesabaran, bisa mengelola ya yang muda-muda ini, bimbing dengan lebih sabar ya, dan api sing jembar. Setuju nggih? Setuju nggih? Pokoknya pesan saya, Pak Ahmad tetap solid. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu apa? Sedulur, apa? Bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum, maka adakan perbaikan di antara sesama kalian. Siap Pak Idin? Dan terima kasih banyak, semoga kita semua ditetapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah dikumpulkan bersama para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan as-salihin. Amin, Allahumma amin. Kita berdoa dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Jika masih ada wudhu, ayo kita salat 2 rakaat dulu ya Pak. Kalau masih ada wudhu.